Nah, kita lihatlah selama Jokowi mimpin, tugas pokok presiden tuh nggak jalan gitu loh. Baca tuh Al-Anfal 65. Nah, kalau kalian nggak pernah tergerak juga, apalagi yang punya masa cicing, wah ya sudahlah. Kalian nanti kena Masya Allah lah. Tugas pokok presiden ada 4 tadi sudah saya terangkan. Dan semuanya dilanggar, semuanya nggak dijalankan. Itu poin penting dari pasal 7A. Jokowi telah melanggar hukum. Jadi sudah harus dimakjulkan. Jadi Bang, apa yang didesak oleh aliansi itu adalah bagaimana segera ada sidang istimewa MPR RI untuk satu agenda utama, pemakzulan Jokowi. Sejauh ini kalau Abang melihat secara konstitusi seperti apa mekanisme ini dan secara realitas politik, kalau kita memahami keadaan sekarang, apakah ini sudah cukup kondusif dengan realitas politik yang sekarang ini ada, Bang? Silakan Bang, diberikan perspektifnya, Bang. Ya, yang pertama, kalau konteks pemakzulan itu pendekatannya harus ilmu hukum, bukan pendekatan narasi yang lain. Nah, menurut ilmu hukum, pasal 7A Undang-Undang Dasar 45, Presiden dapat dimakzulkan asalkan ada hal-hal yang dimaksud di situ berbuat korupsi, melanggar undang-undang, dan melakukan perbuatan tercela. Nah, itu konstruknya itu dulu. Nah, kemudian kita lihat ukurannya Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat mengenai tugas pokok presiden. Bahwa presiden itu mempunyai tugas pokok 4. 1. Menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. 2. Mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut aktif dalam perdamaian dunia. Nah, itu tugas pokok presiden. Nah, kita lihatlah selama Jokowi mimpin, tugas pokok presiden tuh nggak jalan gitu loh. Atau dilaksanakan apa tidak. Nah, itu problemnya. Orang Pak Kiai itu orientasinya semoga sudah ke situ sehingga kita sejalan. Nah, pandangan saya secara ilmu hukum, presiden banyak bertentangan dengan tugas pokoknya. Menjaga tumpah darah. Waktu pemilu aja, sebelum pemilu pencoblosan sudah 800 orang mati itu, KPPS itu. Waktu pemilunya sudah jalan, curang, 9 orang mati demo di Bawaslu. Dan seterusnya banyak ditangkepin orang. Sampai sekarang seperti saya aja masih TSK. Masih digantung. Bagaimana begini menegakkan hukum coba? Itu kan tidak menjalankan fungsi menjaga tumpah darah. Ya, boro-boro tumpah darah, hak hukum saya aja nggak dijaga. Saya bikin partai karena sudah ditarget nggak bakal bisa masuk, dibantai terus. Nah, itu contoh. Yang kedua, mensejahterakan umum. Bagaimana mau mensejahterakan umum? Utang melulu, banyak utangnya sampai 17.000 triliun, coba bayangkan. Gabungan utang swasta, BUMN, dan pemerintah itu sendiri. 17.000 triliun pengamat menghitungnya. Kemudian ada pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan dengan jelas fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Kalau dipelihara oleh negara, itu harusnya negara dalam hal ini pemerintah memikirkan segala kebutuhan hidup fakir miskin. Nggak boleh dengan seenaknya naikin BBM. Bagaimana hajat hidup orang banyak, orang miskin tadi? Minyak goreng susah, BBM naik. Ini menurut perspektif agama, ini kena surat Al-Ma'ud gitu loh. Aro'aita laji yukajibu bidin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Mereka yang tidak beri makan orang miskin, menghardik anak yatim. Nah, ini
Quran. Jadi ini pendusta gitu. Jadi prinsip-prinsip yang berkait dengan apa yang dimaksud Undang-Undang Dasar 45, tugas pokok presiden nggak jalan. Termasuk tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada bukti nyata dari penelitian Monash University. Ini pusat data analisis harus punya ini. 73% rakyat Indonesia yang muslim tidak bisa baca Quran. 75% tidak sholat. Lalu bagaimana mau menghidupi keadaan berbangsa bernegara tercegah dari keji dan mungkar? Banyak yang nggak sholat. Orang bisa sholat, orang bisa baca Quran, itu kan lewat pendidikan. Caranya Jokowi sebagai presiden harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Lewat kurikulum, lewat segala macam bentuk pelajaran pendidikan agama yang harus diyakini oleh umat Islam mayoritas. Seharusnya sih kalau pemerintah ini cerdas, didik aja rakyat ini sholatnya bener. Pasti tercegah keji dan mungkar. Orang janji Allah kok, inna sholata tanha anifasai wal mungkar. Pasti terjaga dengan sholatnya, dididik, dijaga. Nggak boleh sekali-kali ninggalin sholat. Nggak boleh, terutama kita yang laki-laki. Kalau wanita ada rusohnya, ada keringanan, lagi nifas atau lagi mens, boleh nggak sholat. Kita laki-laki mana ada alasan nggak boleh nggak sholat. Nggak ada, sakit pun juga sholat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini kita harus mengerti dengan baik apa yang dimaksud dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Akibatnya fatal kayak begini. Kurikulum pendidikan nggak pernah berubah dalam arti kebaikan untuk menuju Indonesia yang beriman dan bertakwa. Apa buktinya? SD, SMP, SMA, universitas itu di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Urusannya duniawi. Sebelah sini Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, IAIN, sekarang UIN, di bawah Kementerian Agama, jurusannya akhirat. Ini kan memisahkan dunia dan akhiratnya itu. Ini sekuler. Apalagi sekarang menterinya si Nadiem itu justru menjauhkan agama dari pelajaran agama yang harus diajarkan. Menteri agamanya juga begitu. Menyamakan azan dengan seperti gonggongan anjing. Ini bagaimana begitu? Jadi semua lini dari sudut ini, apalagi tadi ikut serta perdamaian dunia, boro-boro ikut serta. Anda asal tahu, lihat catatan. Anda baca koran Tempo atau majalah Tempo itu, 8 kali sidang umum PBB di New York tidak hadir Jokowi. 8 kali. Jadi gimana mau ikut melaksanakan Undang-Undang Dasar 45? Kok DPR cicing wae, kok DPR tidak menegur? Itulah. Tahun lalu sudah saya gugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya gugat Jokowi itu karena melanggar hukum. Tapi saya dikalahkan lagi alasan pengadilan tidak berwenang. Bagaimana tidak berwenang? Orang kita jalannya lewat pengadilan dibilang nggak berwenang. Ini bagaimana otaknya kita ini? Ya? Kalau nggak berwenang lewat mana? Maka ini cara dari Allah, ini sinyal ya. Caranya adalah dimakzulkan. Itu udah benar dari Kiai-Kiai Jawa Timur. Harapan saya Kiai-Kiai Jawa Barat, Kiai-Kiai Jawa Tengah, Kiai-Kiai lain seluruh Indonesia tergerak hatinya. Dan itu dalilnya ada. Surat Al-Anfal ayat 65. Kobarkanlah semangat perang. Itu perintah Allah kepada Nabi. Baca tuh Al-Anfal 65. Nah kalau kalian nggak pernah tergerak juga, apalagi yang punya masa cicing, wah ya sudahlah. Kalian nanti kena Masya Allah lah. Saya kira itu aja, udah pantas. Saya dukung berat ulama. Jadi kalau ulama itu perlu lawyer, saya lawyernya. Para ulama. Ada Juju, ada Beli, ada Eka, ada semua lawyer yang TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, siap bantu ulama Jawa Timur. Maju terus. Dia jangan banyak omong aja. Kerjalah, kerja. Makzulkan. Sudah, capek kita. Assalamualaikum. Bagus, Bang. Satu lagi, Bang. Apa itu? Bang, iya. Bang, kalau melihat real politik sekarang, mahasiswa sudah bergerak sekarang untuk isu-isu yang kenaikan BBM, dan nampaknya kegelisahan itu sudah membuncah berbagai banyak kalangan. Secara real politik, sudahkah cukup untuk memenuhi keinginan dorongan untuk melakukan pemakzulan ini, Bang? Dan apakah ini sebuah langkah yang dalam kerangka konstitusional begitu, Bang? Ya, saya sudah terangkan tadi bahwa
yang berkait dengan tugas pokok presiden. Tugas pokok presiden ada 4 tadi sudah saya terangkan. Dan semuanya dilanggar, semuanya nggak dijalankan. Itu poin penting dari pasal 7A. Jokowi telah melanggar hukum. Jadi sudah harus dimakjulkan. Jadi ini konstitusional. Siapa yang bilang nggak konstitusional? Konstitusional. Ya. Yang kedua, kalaupun sudah diberikan seperti ini enggak juga, ya, maka MPR DPR harusnya proaktif, ya. Atau kalau DPR enggak bergerak, ya Jokowinya tahu diri dengan cara mengundurkan diri, gitu loh. Nah, sebrengsek-brengseknya Soeharto dulu, dia sangat tahu diri, dia mengundurkan diri, bukan dijatuhin mahasiswa, mengundurkan diri Soeharto itu 98. Bulan Mei. Ya, jadi dengan dia mengundurkan diri, selesailah persoalan untuk kepemimpinan itu. Dan TNI dan Polri tidak bergerak untuk menghabisi demonstran-demonstran. Nah, sekarang dia belum menyatakan diri mengundurkan diri. Nah, harusnya tadi saya kirim ke Ustadz Slamet pidatonya Habib Rizik yang menghimbau, tolong itu diputar, itu bagus sekali, itu konstitusional itu, ya. Iya, Pak. Jadi saran saya, kalau itu ada waktu buat saya, putarkan aja itu videonya Habib Rizik. Supaya, nanti kita iya, Bang. Tolong diputarkan sebagai hak jawab saya. Jadi udah pantas dan konstitusional. Dulu kalian pada nunggu komando ulama, ulama udah komando tuh. Lu alasan aja kagak mau bergerak juga. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, oke, Bang. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan
kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.